Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Newton, seorang ilmuwan fisika yang terkenal dengan hukum gravitasinya ini tentu tak asing lagi di telinga kita. Namun tahukah Anda, jauh sebelum Newton, Al-Quran sudah berbicara soal gravitasi, di mana mungkin kita sempat bertanya-tanya, mengapa planet, bulan, bintang, matahari, serta segala yang ada di bumi tidak berbenturan satu sama lain, serta tata surya yang tidak pernah jatuh. Pertanyaan tentang bagaimana bisa bumi ini, gunung, serta lautan bisa berpijak secara tetap dan stabil, mungkin juga sempat terpikirkan oleh kita. Seperti yang kita tahu dan pelajari di bangku sekolah, hukum gravitasilah yang berlaku dan Al-Quran telah menyatakannya sebelum Newton. Dalam Al-Quran, surat Ghafir ayat ke-64, Allah telah berfirman, Allah lah yang telah menjadikan bagi kamu sekalian bumi untuk tempat menetap. Disebutkan bahwa bumi dijadikan oleh Allah sebagai tempat menetap kita semua, dan langit dijadikan untuk menjadi bangunan supaya bentuk kita lebih bagus dan dibentuk lebih baik, serta memberikan kita rezeki yang baik. Dialah Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Al-Quran berbicara tentang gravitasi serta bumi dalam kitab tafsir oleh Ibnu Katsir, dan dikatakan di sana kata kororon, yaitu bumi sebagai hamparan tempat tinggal dan tempat berpijak manusia dengan kondisi stabilnya, sehingga layak menjadi tempat kehidupan kita semua meski selalu beredar. Tentu bumi yang kita tinggali saat ini tidak lepas dari karunia dan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan bumi ini sangat luas, namun selalu dalam keadaan stabil. Banyak yang bertanya soal mengapa bisa demikian. Selalu ada dua jawaban, yaitu segi fakta ilmiah serta ilmiah mukjizat. Menurut riset ilmiah, para ilmuwan terdahulu telah melakukan riset ilmiah tentang gravitasi, dan telah dikatakan bahwa ada gaya gravitasi yang dimiliki semua benda atau gaya tarik-menarik pada segala partikel di alam semesta yang mempunyai massa. Dijelaskan bahwa hasil kali massa benda dengan percepatan gravitasi bumi merupakan berat suatu benda tersebut. Hukum gravitasi bumi pertama kali diungkap oleh Isaac Newton pada abad ke-17, dan ada penjelasan yang diberikan olehnya tentang bagaimana semua benda di angkasa itu ternyata mempunyai massa. Gaya gravitasi yang sangat besar dihasilkan oleh bumi, yang juga memiliki massa yang sangat besar juga, di mana benda-benda di sekitar dapat ditarik, termasuk apapun yang ada di atas bumi, seperti makhluk hidup. Gravitasi menurut Newton sangatlah penting, karena apabila tidak ada gaya gravitasi, tentu bisa membuat benda-benda di alam semesta jatuh, berbenturan, serta tersebar tidak beraturan. Gravitasi juga disebut sebagai agen yang memberi massa pada objek, sehingga mereka akan turun ke bawah ketika jatuh. Kemukjizatan Al-Quran didalami oleh para ulama, dan para ulama memberi isyarat mengenai anugerah kenikmatan dari Allah kepada kita, sebenarnya jauh sebelum Isaac Newton meneliti soal gravitasi. Seperti yang terdapat pada ayat yang disebutkan di atas, bumi dijadikan Allah untuk tempat menetap umat manusia, ditambah dengan kestabilan yang ada di atas bumi karena sistem gravitasi bumi. Jauh sebelum Newton, Al-Quran berbicara soal gravitasi secara gamblang, berikut juga kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.